pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Gereja membawa perubahan. Ini bab selanjutnya dari pembelajaran kita. Kita mau melihat seberapa jauh atau seberapa penting gereja di tengah-tengah perubahan yang terjadi pada saat ini. Nah, kita tahu bahwa dunia memang mengalami begitu pesat kemajuan ya. Teknologi yang semakin hari semakin cepat berubah. Banyak hal kita lihat dalam lingkungan masyarakat, perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan kita tahu perubahan-perubahan ini terjadi karena meningkatnya ilmu pengetahuan. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan, biasanya semakin tinggi teknologi yang tercipta karena ilmu pengetahuan itu dituangkan dalam bentuk teknologi. Jadi perubahan ini akan terus lagi berlangsung karena kita tahu ilmu pengetahuan juga terus ditingkatkan. Nah, kemajuan dan perkembangan zaman pada dasarnya memberi pengaruh di dalam kehidupan kita. Pengaruh ini bisa pengaruh baik, dan ini sebenarnya yang kita harapkan, bahwa kemajuan ini membuat kita semakin sejahtera. Tujuan daripada kemajuan itu harusnya mensejahterakan manusia, dan di dalam kesejahteraan itu manusia akan semakin bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sayangnya kemajuan ini juga bisa berakibat buruk dalam keluarga dan dalam masyarakat. Ini tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini nanti kita lihat bagaimana gereja berperan untuk melihat apa yang bisa menjadi bagiannya untuk membawa perubahan ini kepada tujuan awalnya, yaitu mensejahterakan masyarakat supaya masyarakat semakin menikmati hidup yang benar, dan dari semua itu kita semakin memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Jadi harusnya kemajuan itu tidak justru merusak pola hidup masyarakat, tapi justru menambah kesejahteraan pada manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari gereja di tengah perubahan dunia. Gereja harus benar-benar menjadi pembawa perubahan, ya. Sebagai pembawa perubahan di lingkungan, ya, gereja itu harus peduli terhadap hal-hal yang terjadi di dalam lingkungannya, ya. Masalah-masalah sosial apa yang terjadi di lingkungan, dan dari sanalah nanti gereja mulai berangkat melakukan satu tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dari masalah-masalah yang ada di lingkungan tersebut. Apa yang menjadi tanggung jawab gereja? Perhatikan baik-baik. Gereja bertanggung jawab mengantisipasi perubahan, ya, dengan cara mempertahankan dan mengembangkan pemahaman, perilaku dan perbuatan yang benar sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang terkandung di dalam Alkitab. Jadi, tanggung jawab gereja adalah bagaimana supaya, ya, nilai-nilai Kristiani yang terkandung dalam Alkitab itu tetap bisa dipertahankan oleh jemaat, oleh orang-orang percaya, sekalipun terjadi banyak perubahan di dalam masyarakat. Jadi gereja berfungsi melakukan pembaruan di tengah dunia yang terus berubah, ya, karena perkembangan dan tuntutan zaman ini, yaitu dengan tetap menyatakan kebenaran ilahi. Kenapa? Karena kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak, kebenaran yang tidak berubah oleh zaman. Zaman seberubah apapun, firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu bersifat kekal, ya, dan amin dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang mau terus ditekankan oleh gereja di dalam dunia yang terus berubah. Gereja secara praktikal boleh mengalami perubahan-perubahan, tetapi dasar dan isi yang disampaikan oleh gereja harus tetap sama, karena Allah itu, kebenaran Allah itu bersifat mutlak. Perubahan yang baru yang dihadirkan gereja. Yang pertama kita lihat menyampaikan kebenaran dan keadilan. Jadi gereja harus tetap menyampaikan kebenaran dan keadilan. Gereja tidak boleh kompromi dengan kesalahan apapun. Sekalipun semua orang mengatakan satu kesimpulan-kesimpulan yang dianggap benar, kalau itu
ya melanggar kebenaran firman Tuhan, maka gereja harus tetap berani mengatakan kebenaran dan keadilan. Jadi gereja harus tetap berdasar pada firman Tuhan yang benar. Itu dia. Kemudian meningkatkan kesejahteraan umum, ya. Gereja bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Artinya gereja selain daripada mengatakan yang benar, gereja juga harus memperhatikan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Apa yang bisa dikerjakan gereja, ya, untuk masuk ke dalam zona-zona yang bisa membantu masyarakat untuk semakin meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ini beberapa contoh yang bisa dilakukan. Misalnya, mendirikan rumah sakit. Contoh pada saat sekarang ini, ya, hal-hal yang seperti ini sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Jadi, gereja tidak hanya berperan secara verbal, menyatakan sesuatu tanpa mengerjakan sesuatu. Jadi, selain daripada memperkuat ajaran-ajaran firman Tuhan, gereja pun bisa bertindak langsung. Contoh mendirikan rumah sakit, dan ini sudah dilakukan beberapa gereja. Banyak rumah sakit yang di bawah naungan gereja. Ini adalah salah satu aplikasi dari bagaimana gereja memperhatikan kesejahteraan umum. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tertentu, penghijauan, gotong royong, atau mungkin bakti sosial dan lain sebagainya, ya. Itu dilakukan oleh gereja. Kemudian ya banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh gereja sebagai salah satu contoh aplikatif yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum di tengah-tengah zaman yang terus mengalami perubahan. Jadi, siapa gereja itu? Termasuk adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita pun harus menjadi orang-orang yang bisa menjadi saluran berkat untuk meningkatkan kesejahteraan umum di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Maka dengan demikian kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang membawa perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini ya hal-hal yang bisa dilakukan gereja. Yang disebut dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu bagaimana gereja terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Contohnya kita sendiri adalah Metodis. Metodis itu adalah satu perguruan yang menjadi perpanjangan tangan gereja untuk terlibat, ya, meningkatkan kecerdasan anak-anak bangsa melalui dunia pendidikan, ya. Kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan di mana gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda, dari berbagai suku yang berbeda, budaya yang berbeda, sudah menunjukkan contoh yang aplikatif bahwa sebagai warga gereja kita bersatu. Yang mempersatukan kita adalah iman di dalam Tuhan. Jadi gereja itu sebagai satu perwujudan, gereja sebagai organisasi, ya, sebagai satu perwujudan terciptanya persatuan dan kesatuan. Ya, sebagai orang percaya kita tidak membeda-bedakan latar belakang suku, latar belakang budaya, ya. Kita berasal dari suku mana atau daerah mana, tidak. Nah, jadi gereja menciptakan persatuan dan kesatuan. Demikian pun kita di dalam memandang orang lain, di dalam memandang orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Kita harus menjadi orang yang tetap menghargai persatuan dan kesatuan. Nah, disinilah letak bagaimana gereja memiliki fungsi untuk menjadi pembawa pembaharu di tengah-tengah zaman yang terus berubah ini. Kiranya kita boleh tetap melakukannya, mengerjakannya sebagai pribadi-pribadi yang disebut sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberkati dan tetap semangat belajar.